Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, 11 MIPA 2. Perkenalkan, saya Muhammad Rijik. Saya Nabila Nanda Fitriani. Saya Leni Agustina. Saya Sultani Aprofia dan Lilis Rizwana. Di sini kami akan menjelaskan tentang proses fertilisasi dan kehamilan. Fertilisasi adalah proses bertemunya sel telur atau ovum dengan sel sperma. Umumnya seorang pria mengeluarkan semen sekitar 3-5 cm3 yang mengandung sekitar 400 juta sel sperma. Semen bersifat basa dengan pH 7,2-7,6 dan akan dinetralkan oleh kondisi internal vagina yang bersifat asam, pH 6-6,5. Kondisi internal vagina merupakan kondisi ideal bagi mobilitas sperma. Sperma yang ada di dalam semen bergerak menggunakan ekornya. Pergerakan sel sperma didukung oleh ekor sperma yang banyak mengandung mitokondria penghasil ATP. Sel sperma berenang melewati serviks dan masuk uterus. Mulut rahim mengeluarkan lendir encer agar sperma dapat bergerak dengan lancar menuju ke rahim. Sperma akan bergerak menuju bagian paling atas tuba fallopi sebagai tempat terjadinya fertilisasi. Dari ratusan juta sperma yang dikeluarkan, hanya beberapa ratus yang dapat mencapai opiduk dan hanya satu yang mampu membuahi dan bersatu dengan ovum. Sel telur yang telah siap dibuahi akan membentuk zona pelindung yang disebut corona radiata di bagian luar serta sebuah cairan bening di dalamnya yang disebut zona pellucida. Ketika ada ovum di opiduk, satu sperma akan melekat di permukaan ovum dan melepaskan enzim hidrolisis dari bagian akrosom kepala sperma. Hal tersebut memungkinkan sperma menembus zona pellucida yang mengelilingi ovum dan masuk ke sitoplasma. Ketika sperma telah mampu menembus zona pellucida, ekor sperma terlepas. Perubahan yang terjadi di dalam ovum akibat masuknya sperma menyebabkan sperma yang lain tidak dapat masuk. Selanjutnya, nukleus sperma bersatu dengan nukleus ovum dan terjadilah fertilisasi. Kehamilan, gestasi. Setelah terjadi fertilasi, berlanjut ke masa gestasi kehamilan, yaitu perkembangan embrio menjadi janin hingga kelahiran bayi. Lama kehamilan 266 hari, 38 minggu dari waktu fertilisasi hingga kelahiran. Waktu fertilisasi tidak dapat diketahui secara pasti, maka tanggal kelahiran dihitung berdasarkan waktu haid. Jika siklus menstruasi dihitung 28 hari, maka partus terjadi pada ke-288 40 minggu atau 9 bulan kalender. 2 minggu pertama setelah fertilisasi, zigot membelah secara mitosis dengan cepat menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, dan 16 sel. Kemudian 32 sel morula. Morula tumbuh menjadi blastosit, sel bola berongga yang berisi cairan blastosel. Sel-sel blastosit bagian luar trofoblast membentuk tonjolan-tonjolan ke arah endometrium menghasilkan enzim metrolitik yang mengikis sel-sel endotrim dan pembuluh darah, membantu emplasi serta membentuk planta ari-ari dan membran yang membungkus embrio. Plasenta berfungsi sebagai sistem pencernaan, pernapasan, dan ekskresi bagi janin. Janin dilindungi oleh beberapa membran, yaitu 1 amnion, membentuk langit-langit berongga yang terisi cairan amnion atau ketuban. Amnion berfungsi melindungi janin dari guncangan, perubahan suhu, serta memungkinkan bayi bergerak dengan bebas. 2. Kantong kuning telur atau saccus vitellius, terbentuk di dalam endoderm, berfungsi sebagai organ pencernaan dan pernapasan awal, membentuk sel-sel darah dan pembuluh darah, serta pertumbuhan gonad primitif embrio. 3. Chorion, membran terluar, membentuk fili chorionik dan plasenta, serta menyekresikan hormon HCG. 4. Allantois, membran yang mengandung banyak pembuluh darah atau arteri dan vena umbilicus, membentuk tali pusar yang menghubungkan janin dengan plasenta pada endometrium uterus ibu. Sel-sel blastosit bagian dalam berkembang menjadi embrioblast, bakal embrio yang memiliki 3 lapisan jaringan dasar, yaitu 1. Ektoderm atau lapisan terluar, akan membentuk sistem saraf, indera, kulit, dan kelenjar endokrin. 2. Endoderm atau lapisan dalam, membentuk saluran pencernaan dan pernapasan.
3. Mesoderm atau lapisan tengah, terbentuk di antara ektoderm dan endoderm. Mesoderm akan membentuk sistem rangka, urinaria, sistem sirkulasi, dan sistem reproduksi. Semua sistem organ tubuh janin telah terbentuk setelah minggu ke-8. Perkembangan janin fetus selanjutnya berkaitan dengan diferensiasi organ-organ sebagai berikut. Minggu ke-9 sampai ke-12, bulan ketiga, terjadi pertumbuhan panjang tubuh yang cepat. Genitalia luar berdiferensiasi menjadi organ reproduksi laki-laki atau perempuan. Pertumbuhan kepala terjadi dengan lambat. Minggu ke-13 sampai ke-16, bulan ke-4, terbentuk karakteristik wajah, rambut, alis, dan tangan. Panjang janin sekitar 13 sampai 17 cm. Minggu ke-17 sampai ke-20, bulan ke-5, pertumbuhan melambat, sudah terbentuk kaki dan tangan, kulit tertutup rambut halus serta dilapisi campuran sebum dan sel-sel epidermis yang mati. Gerakan janin semakin cepat sehingga dapat dirasakan oleh ibu. Minggu ke-21 sampai ke-25, bulan ke-6, kulit tampak berkerut dan kemerahan. Berat janin mencapai 900 gram. Minggu ke-26 sampai ke-29, bulan ke-7, kulit berlemak sehingga tidak berkerut. Kelopak mata sudah menempel. Minggu ke-30 sampai ke-33, bulan ke-8, testis sudah turun ke dalam skrotum, semua indera sudah berfungsi. Minggu ke-34 sampai ke-38, bulan ke-9, panjang janin sekitar 50 cm, berat badan sekitar 3,25 kg, kepala menghadap ke serviks dan siap dilahirkan. Jika bokong yang menghadap ke serviks disebut sungsang. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon di like, subscribe.